Jadi, nah tadi kita, oh ternyata kita bisa merumuskan fakta-fakta ilmiah gitu ya, fakta-fakta empiris terutama, ini yang kita bahas fakta-fakta yang kebenaran korespondensi. Nah, gimana cara merumuskannya gitu ya, itu yang biasa dulu kita pelajari di SMA juga udah kita pelajari, apalagi pas kuliah kita nggak hanya belajar itu, kita udah mempraktekkan S1, S2, dan sekarang apalagi Bapak Ibu S3 menggunakan metode ilmiah gitu ya, metode ilmiah. Jadi ya metode ilmiah itu langkah-langkah untuk merumuskan kebenaran ilmiah gitu ya, kebenaran empiris terutama ya. Tentu matematis ada metode ilmiahnya juga, sama juga ya. Nah, apa ini metode ilmiah? Kita lihat dulu yang pernah dirumuskan oleh Francis Bacon ya, yaitu, nah ini penyingkapan hukum-hukum alam merupakan salah satu tugas sains. Terus bagaimana tepatnya para saintis bekerja? Nah, kita lihat Francis Bacon itu adalah orang yang merumuskan paling awal metode ilmiah. Nah, yang nanti yang akan kita lihat itu sebenarnya sudah modifikasi ya, sudah refinement dari apa yang dirumuskan oleh Francis Bacon abad 17. Kenapa ini perlu dirumuskan? Karena penting ya Pak Ibu ya. Jadi kalau tanpa metode ilmiah, maka kita akan cukup sulit untuk membedakan mana temuan yang sudah melalui proses logis yang benar gitu ya, proses rasional yang sudah benar gitu, dan hasilnya benar gitu, dengan mana yang pseudoscience gitu ya. Jadi ya sudah seakan-akan sudah diteliti tapi sebenarnya metodologinya tidak benar gitu ya. Nah, karena itu perlu dirumuskan metode ilmiah. Jadi seperti apa metode ilmiah versi Bacon itu? Ini kita bisa baca Bapak Ibu ya, nomor 1. Ya. Ini saintis melakukan serangkaian observasi secara cermat terhadap fenomena alam tertentu. Jadi ini khas ya, khas dalam sains empiris. Nanti di pembahasan tentang empirisisme, sepertinya udah dibahas Pak Dim juga ya. Jadi empirisisme itu paham yang betul-betul menganggap semua pengetahuan itu, sumber pengetahuan satu-satunya adalah dari pengalaman atau dari persepsi indera gitu ya. Nah, ini khas bahwa semua ilmu itu awalnya dari observasi. Jadi nomor 1, seorang saintis melakukan serangkaian observasi secara cermat terhadap fenomena alam tertentu. Dan ini benar sih ya. Jadi memang ketika kita meneliti ya awalnya kita mengobservasi dulu gitu ya. Mengobservasi dulu. Kemudian nomor 2, berdasarkan observasi tersebut, saintis mengajukan pertanyaan atau merumuskan problem gitu ya. Nah, ini pertanyaan atau problemnya itu bisa sumbernya macam-macam ya. Jadi ada misalnya ketidakcocokan antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain misalkan ya. Atau ketidakcocokan antara pengetahuan kita sebelumnya dengan apa yang kita amati sekarang. Contoh klasik adalah fata morgana ya Pak Ibu ya. Saya jalan di padang pasir, kemudian loh itu ada air. Gitu ya. Kemudian saya dekati, karena saya haus. Gitu. Pas sudah dekat loh airnya hilang. Nah ini problem. Bagaimana bisa tadi saya melihat air, kemudian saya dekati ternyata airnya hilang. Contoh, itu contoh klasiknya ya. Ya problem science, problem engineering itu tentu banyak sekali ya. Problemnya bisa bentuknya apa? Logis saintifik, bisa bentuknya pragmatis ya. Problem pragmatis itu ya problem kemanfaatan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus nomor 3, nanti saintis mengajukan hipotesis ya. Tadi ada problem. Kemudian dia mengajukan hipotesis untuk menjawab atau menjelaskan problem tersebut ya. Itu yang disebut hipotesis ya. Jadi dugaan awal. Hipotesisnya bisa menjelaskan hubungan sebab akibat gitu ya. Atau hipotesisnya berupa prediksi ya. Nanti sebenarnya itu saling berhubungan ya, ya. Hubungan sebab akibatnya berupa prediksi. Kira-kira nanti ke depan trennya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa berupa hipotesis. Ya. Catatannya adalah pernyataan hipotesis harus berupa jawaban atau penjelasan yang dapat diuji kebenarannya. Jadi kan tadi ada problem. Problem itu membutuhkan jawaban gitu ya. Nah, jawabannya itu hipotesis, tapi masih dugaan. Belum tentu benar ini jawabannya.
Nah, hipotesisnya itu harus yang dapat diuji kebenarannya, yaitu testable explanation. Dalam kasus sains empiris, berarti hipotesis ini harus bisa diuji melalui pengamatan, ya. Pengamatannya bisa macam-macam, bisa eksperimen. Jadi kalau di bidang kita engineering, udah biasa itu, karena kita bisa melakukan eksperimen gitu ya. Eksperimen rangkaian listrik, eksperimen algoritma gitu ya, kita coba itu algoritmanya ketemu atau tidak, macam-macam. Kalau dikontrol, kita bisa eksperimen dengan mengimplementasikan algoritma kontrol itu benar-benar ke plan-nya gitu ya, ke sistem, ke mesin ya, atau ke proses kimia gitu. Kita coba, betul nggak ini hipotesisnya, pas kita terapkan sesuai atau tidak dengan apa yang kita duga. Itu ya hipotesis itu. Jadi jangan sampai kita merumuskan hipotesis yang hipotesis itu ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya nggak bisa diuji deh gitu ya. Nah ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa cerita, pernah nggak kepikiran sesuatu yang pas direnungkan lebih jauh ternyata, wah kayaknya ini mengujinya susah gitu ya, macam-macam lah. Mengujinya susah itu karena memang secara prinsip dia tidak bisa diuji, atau ini datanya tidak ada, atau datanya sulit diperoleh, atau untuk mengujinya kita perlu alat dan alatnya sangat mahal gitu misalnya, dan alat itu nggak bisa kita beli dengan dana riset yang sekarang misalkan seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian nomor 4, sebelum dapat menguji rumusan hipotesis, saintis perlu merumuskan dan menyatakan terlebih dahulu prediksi ataupun konsekuensi. Ya. Jadi prediksi ataupun konsekuensi. Nah ini penting apa itu ya. Jadi hipotesis, gitu ya. Nah hipotesis itu bentuknya biasanya pernyataannya itu belum langsung sesuatu yang langsung menggambarkan situasi eksperimennya, ya. Ya, gitu ya. Jadi hipotesis itu pernyataannya belum langsung menggambarkan eksperimennya. Jadi mungkin saya gambarkan ini misalnya, ini kelihatan Bapak Ibu ya, ini hipotesis. Hipotesis itu nanti kita harus merumuskan prediksi atau konsekuensi, ya. Prediksinya ini adalah prediksi empiris. Ya. Satu gitu ya, prediksi empiris satu. Kalau dalam satu penelitian prediksi empirisnya ya kemungkinan satu saja udah cukup. Ini biasanya udah sangat kompleks gitu ya. Atau prediksinya bisa ini ada peneliti lain gitu, ada prediksi 2 gitu. Prediksi empiris 2 gitu. Nah, ini nanti yang kita uji ya. Kita uji dengan percobaan nih. Percobaannya bisa beberapa kali kan ya. Biasa kalau di sains kan ada ada faktor berbagai sebab yang dia kalau di percobaan itu kita bisa anggap sebagai random variable. Berarti kita mencobanya beberapa kali ya, sampai kita memperoleh hasil yang meyakinkan nih, yang bisa membuat kita mengambil kesimpulan gitu ya. Cukup bagi kita untuk mengambil kesimpulan. Ini percobaannya bisa banyak itu ya. Nah, ini eksperimennya. Eksperimen. Nah, bisa eksperimen, untuk kasus lain nggak bisa eksperimen kan, misalkan astronomi itu ketika Newton merumuskan hukum Newton gitu, kemudian memprediksikan misalkan, oh itu lintasan Jupiter itu beberapa bulan lagi itu dia posisinya ada di sana gitu. Yang bisa dia lakukan adalah observasi, betul nggak prediksinya gitu. Tapi dia nggak bisa eksperimen, dia nggak bisa menggeser-geser Jupiter gitu ya, dan seterusnya. Di sains sosial juga kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sains sosial itu ada kasus yang